Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu lahu amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah wa iyyakum jami'an. I'lamu fa inna khaira kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Teman-teman semua, azakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta, yang alhamdulillah kembali mengumpulkan kita masih di hari-hari terbaik yang ada dalam agama kita, dan kita di hari terakhir, di hari tasyrik tentunya. Masih ada mustahab bagi kita untuk kita memperbanyak takbir-takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih disyariatkannya kepada kita untuk mengkurbankan hewan-hewan kurban kita, dan ini mungkin di hari yang terakhir. Ikhwani fillah, azakumullah, yang mungkin Allah Subhanahu wa taala salah satu hikmahnya adalah barangkali yang di hari H belum ada harta, atau besoknya belum ada harta, lusanya belum ada harta, baru hari ini alhamdulillah masih diizinkan. Dan sedikit bocoran, kambing itu lebih murah kalau di hari ini ya. Karena biasanya peternak itu daripada dibawa balik lagi duit lagi, itu biasanya di harga diskonnya gede biasanya ya. Ada kesempatan hari terakhir, salam murah-murah. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah, Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu ya. Majelis yang kembali saya ingatkan kepada antum semua, azakumullah, dan diri saya sendiri. Kegiatan kita di pagi setiap Senin ini dari jam 8 sampai jam 9. Kembali saya ingatkan, ini bukan kegiatan rutin sebagaimana makan kita, sebagaimana tidur kita, sebagaimana ngobrol kita, sebagaimana hal lainnya, bukan ya. Ini ibadah besar yang ada dalam agama kita. Kenapa saya ingatkan ini? Manusia biasanya kalau sesuatu yang sering dia kerjakan, ya khawatir dia menyangka ini bukan ibadah ya. Maka saya ingatkan, kita ini bukan sebagaimana makan tiap hari, pagi, siang makan, sore makan, tidur tiap malam. Itu kegiatan rutin kita. Yang itu pun bisa bernilai ibadah, maksud saya.
Apalagi ini kegiatan besar, ikhwani fillah azakumullah. Pertama, ini perintah Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita, bahwa hadirnya saya di majelis ini bukan semata-mata nizam peraturan dari perusahaan untuk kita wajib jam 8 sampai 9. Bukan semata-mata itu saja. Kalau itu landasannya, anak khawatir ini bukan bernilai ibadah. Ya, anak khawatir ini bukan bernilai ibadah nanti. Ya, sebagaimana harus absen, seperti itu aja sudah. Sebagaimana harus hadir jam 8 sampai jam 5. Ya, hanya sebatas itu. Maka ta'yin ikhwani fillah azakumullah, hadirnya saya di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang nyuruh. Yang kedua, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang perintahkan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Lalu yang ketiga, ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, hadirkan dalam diri kita bahwa kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah dan tempat di mana kita bekerja yang seharusnya kita mungkin sudah berjibaku di tempat kita masing-masing. Ada yang packing, ada yang ngamplas dan semisalnya. Alhamdulillah diizinkan kita jam untuk kita bermajelis ilmu, maka jangan sia-siakan kesempatan ini, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, ya, orang yang enggak pandai berterima kasih kepada manusia. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada atasan-atasan kita, atasan-atasan antum, ya, yang telah memberikan kesempatan jam kerja kita untuk menuntut ilmu dan semisalnya. Maka ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan kita bisa berterima kasih kepada manusia, karena melalui perantaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan. Kemudian ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, yang keempat yang perlu saya ingatkan adalah kita terakhir di dunia ini dalam keadaan bodoh. Allah yang mengatakan demikian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalau kita dilahirkan dalam keadaan bodoh, maka tugas kita mencari ilmu, belajar, salah satu dengan bermajelis ilmu. Dan sudah kita bahas bahwa asraful ulum, semulia-mulianya ilmu, setinggi-tingginya ilmu, sepenting-pentingnya ilmu yang ada dalam agama kita adalah ilmu tentang tauhid. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Karena di ilmu tauhid yang dibahas Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, yang dibahas adalah zat yang paling mulia, maka pembahasannya pun menjadi pembahasan yang paling mulia. Demikian sederhana pemahamannya. Maka ikhwani billah azzaqullah, tetap kita bersemangat mempelajari aqidatul tauhid, dan kita masuk ke bab yang baru di hari ini insyaallah. Bab yang sangat bagus yang penulis rahimahullah taala berikan kepada kita semua. Di bab sebelumnya, penulis, kalau antum perhatikan dengan seksama, ya, beliau hanya memberikan pengertian apa tujuan kita diciptakan. Apa katanya? Untuk apa? Ibadah hanya kepada Allah. Sekedar pemberitahuan tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah, ya, sekedar pemberitahuan wajibnya kita berbakti kepada orang tua, sekedar pemberitahuan akan adanya dosa yang paling besar yaitu syirik dan semisalnya. Ya, karena kebanyakan manusia atau bahkan teman-teman pengajian pun tahu keutamaan tauhid ini, keutamaan ini, keutamaan ini begini. Tapi mereka tidak tahu esensi dari tauhid sendiri misalkan. Ya, oh tenang, yang penting bertauhid. Masalahnya kalau ditanya tauhid dia gelagapan juga nantinya. Apa lawan tauhid? Ya, apa itu tauhid? Dibagi menjadi berapa? Kenapa harus dibagi? Padahal di zaman Nabi belum ada pembagian, di zaman sahabat tidak ada pembagian. Maka dalam ini kita perlu belajar ikhwan fillah azakumullah. Kenapa Nabi tidak membagi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat? Kenapa sekarang ada? Ya. Maka kemarin yang belum sempat saya jelaskan ikhwan fillah azakumullah, adanya orang-orang yang mengkritik pembagian tauhid ini. Sekedar informasi saja. Di zaman Nabi, di zaman sahabat itu tauhid gak dibagi, gak ada rububiyah, uluhiyah, asma sifat, gak ada. Ya, kenapa sekarang ada uluhiyah, rububiyah, asma sifat? Ya, justru pembagian ini tujuannya untuk menyatukan kembali, ya, agar jangan ada pembagian tauhid. Karena begini,
orang-orang kafir zaman jahiliyah pun, ya, ketika mereka dalam kesulitan mereka ibadah kepada Allah ikhlas, tapi ketika dalam kondisi baik mereka beribadah kepada berhala, ya. Padahal kalau kita telisik mereka juga berarti beribadah kepada Allah, ya. Atau jangan jauh-jauh deh. Sebagian kaum muslimin, ingat ya, ini hukum secara umum, bukan hukum secara khusus. Kaum muslimin yang ada, ya, yang minta kepada kuburan, minta doanya disampaikan kepada Allah lewat penghuni kubur, lewat penghuni kuburan, gurunya, walinya atau yang semisalnya. Kalau antum perhatikan mereka sama sekali nggak sujud kepada kuburan, mereka nggak nyembah kuburan dan mereka nggak berdoa kepada penghuni kubur. Ya, mereka doanya ke Allah hanya melalui perantara ini. Ya, atau mereka sama kayak kita makan. Ya, harus butuh sendok. Nah, ini permasalahannya kenapa tauhid itu nggak boleh dibagi-bagi. Karena mereka mikir, ya, bahwa selama mereka nggak nyembah selain Allah, maka sah-sah saja. Ya, oh kita kan nggak nyembah penghuni kubur, kita nggak nyembah wali fulan, enggak. Ya memang nggak nyembah. Ya, tapi ada sisi kesirikan yang Anda lakukan. Apa itu? Anda meyakini ada yang bisa mendengar dari kejauhan, ada yang bisa mendengar secara gaib selain Allah. Maka Anda jatuh kepada tauhid asma wa sifat. Paham? Maka penyebutan tauhid asma wa sifat ini untuk menyadarkan mereka lah gampangannya, bahwa Anda ini memang nggak nyembah mereka, tapi Anda meyakini ada yang bisa mendengar selain Allah, mendengar selain Allah, itu mereka yang penghuni kubur dari kalangan para wali dan semisal. Nanti sih kita lewatin insyaallah. Ala kulihal, karena ada orang yang coba memisahkan bahwa selama nggak nyembah patung aman, meskipun saya berdoa kepada penghuni kubur. Nah, Anda telah berbuat syirik. Oh enggak, saya doa sama Allah, saya juga nyembahnya Allah, tapi nyembeli untuk jembatan, nyembeli untuk pondasi rumah, nyembeli untuk pojokan ini dan itu. Ya kan? Maka kita katakan Anda berbuat syiriknya betul bukan di asma wa sifat, ya, tapi Anda berbuat syiriknya di uluhiyah. Oh, tapi saya yakin kok Allah pencipta, pengatur, penguasa. Ya, rububiyah Anda aman. Asma wa sifat Anda aman. Tapi uluhiyah Anda cacat karena Anda menyembelih untuk selain Allah. Nah, dari sini teman-teman, para ulama, supaya manusia ini ngerti bahwa kamu ini, ya, kesirikannya di sisi ini loh, bukan di semuanya. Paham? Ya, kesirikannya di sisi ini loh, bukan di keseluruhannya. Maka ulama di sini mereka membagi tauhid menjadi 3. Karena ada orang-orang yang tadi, ya, mereka menyembah Allah di sisi yang lain, tapi tidak menyembah Allah di sisi yang lain. Nanti insya Allah ke belakang antum akan paham kenapa dukun itu dikatakan berbuat syirik, padahal mungkin masih sholat dia. Ya, kenapa? Apa sisi kesyirikannya? Ya kita jawab, Anda bersekutu, Anda merendahkan hati Anda kepada selain Allah dalam masalah ketaatan. Kalau kata jinnya begini, mereka nurut. Kata jinnya begini, mereka nurut. Maka kesyirikannya di sini. Betul Anda sholat menyembah Allah. Nanti kita akan ngerti insya Allah seiring berjalannya waktu kenapa tauhid ini mesti dibagi menjadi 3 oleh para ulama. Baik, di bab pertama ini Bapak Ibu sekalian azzakumullah, termasuk bab yang, ya, bahasa Cirebon kita apa sih? Kalau orang tuh gawe wong pengen nggak apa nih? Iming-imingi, mengiming-imingi. Ya, bab ini mengiming-imingi pembaca. Ya, karena di bab 1 memengen. Ya, kalau di bab sebelumnya beliau hanya menjelaskan apa itu tauhid, apa itu syirik, ya, tauhid ini dibagi menjadi ini dan semisalnya. Nah, di bab 1 ini beliau mulai mengiming-imingi kita, ya, tanda kutip, agar kita mau dan semangat belajar tauhid. Maka dikasih langsung judulnya adalah Babu Bayani Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, bab, ya, penjelasan keutamaan tauhid, ya, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa diampuni atau dosa-dosa yang diampuni dengan sebab tauhid seorang. Jadi kalau antum baca di kitab yang antum pegang, ini adalah keutamaan tauhid dan dosa yang akan diampuni dengan sebab orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dosa-dosa,
Ya, semua dosa bahkan bisa terampuni dengan tauhid seorang. Nanti insyaallah ada dalil yang sahih dari Imam Bukhari, luar biasa ikhwan fillah azakumullah, ya. Nanti kita jelaskan ada hadis yang manusia punya dosa sebanyak berapa? 99 yang Allah ampuni dengan sebab tauhid. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid, ya, dan apa-apa yang diampuni dengan sebab tauhidan seorang. Maksudnya dosa-dosa yang diampuni dengan sebab ketauhidan seseorang. Ikhwani fillah azakumullah, beliau membawakan beberapa dalil, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 dalil, ya, yang luar biasa menunjukkan kecerdasan beliau. Ikhwani fillah azakumullah. Pertama beliau bawakan di surat Al-An'am ayat berapa di situ? 70, 82, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulullahi ta'ala alladzina amanu, ya, walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah, ya. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang walam yalbisu, yang mereka tidak mencampur adukan imanahum bidzulm, keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, di sini disebutkan kezaliman. Ikhwani fillah azakumullah, sedikit kita agak lebarkan. Pertama, adanya manusia-manusia itu yang mencampur adukan antara iman dan syirik. Kayak tadi orang musyrik tuh. Kapan hari mereka nyembah Allah ikhlas, ya, kapan hari mereka berbuat syirik, kapan hari mereka berbuat baik, ya, kapan hari mereka berbuat jahat. Di kita pun ada orang-orang yang talbisul haq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Apa contohnya? Yang bisa contoh nggak? Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak orang yang mencampur adukan hak dan batil, ya, ada. Contohnya apa? Apa? Semoga ada, ya. Contoh, pasang judi online, nanti 40%-nya buat sedekah, ya. Nanti kalau menang 40%-nya saya janji buat. Terus saya nggak ngarang, saya ngobrol dengan mereka supaya nggak dosa-dosa bangetan, katanya. Waduh, kata saya tuh ada loh pemahaman begitu, supaya nggak dosa-dosa bangetan, katanya. Kalau menang saya sisihkan sebagiannya untuk infak masjid. Itu sampai keder mulai nyadarkan dia dari mana tuh keder. Ya karena orang-orang begitu tuh ada, gitu tuh ada orang-orang begitu tuh. Ya itu kenyataannya. Ya bukan kata saya ngobrol dengan dia. Ya kita mau nyadarkannya, bertakwalah, udah panjang, ya, panjang. Kita mendoakan mereka supaya ada orang-orang begini, ya, atau macam-macam lah, dengan keadaan macam-macam, ya, di pacaran Islami, nanti pacarannya di masjid misalkan, di emperan, biar nggak macam-macam, kita di emperan masjid aja, ngobrol aja di situ dan nggak pegang-pegang. Misalnya ini talbisul haq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil, atau yang semisalnya. Ikhwani fillah azakumullah, dalam keimanan pun ada orang-orang yang mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Secara umum teman-teman, kezaliman itu ada 3. Itu bisa tulis nanti. Secara umum kezaliman itu ada 3, ya. Sekarang kitab Al-Jadid juga menyebutkan demikian. Yang pertama, kezaliman tentu kepada diri sendiri, ya. Zulmu syakhs li nafsihi, kezaliman seorang kepada dirinya sendiri. Contohnya apa? Maksiat. Maksiat itu hakikatnya dia sedang menzalimi diri sendiri, ya. Seakan-akan mengatakan azablah saya, siksalah badan saya,
Ya, azablah mata saya, azablah telinga saya, azablah hati saya dan semisalnya. Dia telah menzalimi diri sendiri, ya, dan wajahnya pun akan busem. Biasanya orang-orang yang berbuat maksiat itu busem. Ambil cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak enak dilihatnya tuh. Ada kan orang-orang yang dibilangnya bungkat, busem, ya, hingga ini bisa efek-efek dari maksiat, ya. Nggak betah lama-lama juga dengan dia, nggak ini aja, nggak sreg bawaannya. Ada orang-orang seperti ini, bisa orang-orang yang naudzubillah min dzalik bergelimang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ada kezaliman terhadap diri sendiri, ya, dzulmus syakhs li nafsihi. Kezaliman ya kepada diri sendiri, ini yang pertama. Ada kezaliman ya kepada orang lain. Ini yang repot nanti, ya. Karena urusan dengan manusia itu repot. Yang beda dengan urusan dengan Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Kapanpun, dimanapun kita minta maaf, Allah maafkan, Allah ampuni. Yang repot itu kalau kita ada urusan dengan manusia, ya, dengan manusia, harta, repot. Ya, siap-siap sholat antum, ya, puasa antum yang capek ini itu. Ini yang kata Nabi SAW, atadruna manil muflis. Tahu nggak kalian orang yang rugi itu siapa? Sahabat, orang yang rugi adalah yang dagang nggak dapat untung, bukan. Ya, orang yang rugi adalah datang di hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala baca Quran. Tapi pahala-pahala ini diberikan oleh dia untuk orang lain. Ada dia makan harta orang, dia nahan hak orang, dia dan semisalnya. Ini untuk urusan sendiri repot. Ya. Dan yang terbesar adalah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut kesyirikan. Kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Pertama kita harus tahu teman-teman, apa itu zalim? Ya, kan orang di Indonesia itu macam-macam. Orang yang iri aja disebutnya syirik. Terus kamu jangan syirik aja. Ya, padahal syirik itu beribadah kepada selain Allah. Maksud di sini iri. Ya, udah sih jangan syirik aja. Jangan iri saja. Kadang secara bahasa memang sudah salah kita. Ya, contoh ini zolim juga sama. Jadi jangan zolim. Padahal mungkin yang dimaknai lain. Sekarang pertanyaannya, apa itu zolim? Allah. Siapa yang ingat apa itu zolim? Mahwa al-zulm. Ya, apa itu kezaliman? Teman? Apa Umus? Ya, wad'u syai' fi ghairi makanihi. Ya. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini zalim. Kenapa syirik disebut kezaliman? Bahkan kata Luqmanul Hakim, ya, ketika menasihati keturunannya, putra-putrinya, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya, kesyirikan itu kezaliman yang paling besar, kata Luqman Hakim. Ya, kezaliman itu adalah kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa syirik disebut zalim? Tadi zalim sudah dijawab oleh Pak Mus, bahwa zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa syirik disebut zalim, bahkan kezaliman yang paling besar? Ya. Nih kayak sekarang nih, kita dikasih kesempatan oleh perusahaan, amanahnya jam 8 sampai jam 9 ngaji. Nggak ada yang YouTuber, nggak ada yang macam-macaman, ngaji. Ini berarti tempatnya memang untuk ngaji jam 9. Kalau kita palingkan untuk selain itu, makanya anak kalau jam lebih dari jam 9 akan minta maaf. Karena memang jatah anak itu jam 8 sampai jam 9. Jam 9 lebih 5, anak zalimin 5 menit. Gampangan sederhananya begitu. Kenapa? Wad'u syai' fi ghairi makani. Maka kurang lebihnya begitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ya syirik itu disebut kezaliman yang paling besar? Zafir, kayaknya tahu mau jawab kan tuh.
Ada yang bisa merinci lagi? Fadhal. Kemit nggak apa-apa. Mas Dain kayaknya mau jawab. Monggo. Kenapa syirik disebut kezaliman yang paling besar? Ana berikan analogi. Ini analogi bukan ana ngarang. Ya, sebutkan di Fathul Majid seperti itu. Ikhwan fillah azakumullah, ada perumpamaan yang sederhana. Sederhana. Kenapa syirik ini disebut kezaliman yang paling besar? Pertama ya karena memang yang dia zalimi adalah Allah. Harusnya hak Allah dipenuhi, dia tidak penuhi. Ada permisalan yang sangat masuk akal. Ada sebuah keluarga, ya, digampangannya. Ini walillahi matsalil a'la. Itu bukan mempermisalkan Allah dengan selainnya, bukan. Di dalam kategori ini pemahamannya supaya dekatnya begitu. Ada suami dan istri, ya, ada suami dan istri. Mereka punya asisten rumah tangga. Yang asisten rumah tangganya pun suami dan istri sama. Ya, istrinya suruh bersih-bersihin rumah, urus rumah dari pasangan ini. Suaminya pun dikasih kerjaan, ya, untuk bersihin kebun, untuk nyupirin, ya macam-macam lah. Ya, paham di sini ya. Baik. Ketika sudah akad, kamu nanti kerja sama saya suami istri. Nanti anak-anak kamu pun kami sekolahkan. Si A nanti kami sekolahkan di sini. Kamu tempat tinggalnya di belakang rumah sudah kami siapkan tempat tinggal kalian semua di belakang rumah biar dekat. Kalau kami butuh sesuatu kami bisa manggilan semuanya sudah full. Ya, urusan dunia sudah dijamin oleh majikannya. Baik, berjalannya waktu besok hari ketika akad ini gaji kamu sekian, istrimu sekian, ya dan semuanya sudah. Ya, kalian dapat makan 3 kali sehari dari kami, semuanya istimewa banget lah. Ya, ternyata pagi-pagi mereka, ya, asisten-asisten ini, ART ini, suami istrinya bikin sarapan, tapi buat tetangganya. Biasa pergi ke tetangganya dibikin sarapan, nasi goreng, ceplok. Rumah orang yang mempekerjakan dia tidak dibikinkan sarapan. Siang hari sama. Mereka masak untuk tetangga. Sore malamnya pun sama. Rumahnya pun yang dibersihkan rumah tetangganya. Akhir bulan mereka digaji. Ya, begitu nerima gaji, mereka langsung pergi ke tetangganya. Wahai tetangga, terima kasih gaji. Gimana menurut antum? Rumah majikannya dibiarkan kotor, nggak dimasakin, bahkan dikasih gaji pun nggak terima kasih. Bahkan dia terima kasih kepada orang lain, tetangga. Paham permisalannya? Kira-kira apa yang antum lakukan kalau antum jadi majikannya? Apa bu? SP kalau saya masih terlalu baik ya. Sebulan loh dia melakukan itu. Setahun loh dia melakukan itu. Seumur hidup loh dia melakukan itu. Paham maksud saya? Ya, yang ngasih dia siapa, yang baik ke dia siapa, dia mengabdi kepada siapa. Paham maksudnya? Sekarang pertanyaan sederhana saya. Yang nyiptain kita siapa? Yang memberikan rizki oksigen ini Masya Allah ya, mahal banget ini. Kalau beli, tapi Allah gratiskan. Di rumah sakit itu tabung segini 400.000, itu juga nggak mungkin berhari-hari, ya paling berapa jam, 400.000, kita nggak perlu bayar kemana-mana. Allah yang memberikan, semuanya Allah yang kita dihidupkan oleh Allah, kita pun akan dimatikan, diberi rizki, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia terima kasih mengabdi kepada selain Allah. Paham? Ini orang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sama seperti asisten rumah tangga tadi, seperti pembantu tadi, bahwa ya siapa yang berbuat baik kepada dia, dia mengabdi kepada selain majikannya. Ada hamba-hamba begitu, ada nggak? Yang nyiptain Allah dia sujud kepada patung, ada nggak?
Yang nyiptain Allah, yang memberi rizki Allah, yang mengatur kehidupannya Allah, yang menjamin semuanya Allah, dia ibadahnya kepada sapi. Ada nggak? Ada. Kita nggak ngada-ngada. Ada. Ya. Yang ibadahnya kepada makhluk ada, yang beribadahnya kepada para nabi, bintang, malaikat ada. Pertanyaannya, para nabi itu nyiptain kita nggak? Tidak. Kenapa Anda mengabdinya kepada mereka? Apakah malaikat yang menciptakan, mengatur hidup kita? Tidak. Ya, kenapa Anda beribadah kepada malaikat? Sederhana pemahamannya begitu. Kenapa syirik disebut kezaliman yang paling besar? Karena mereka ya tadi mengabdi ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini pendekatan pemahaman yang sederhana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa syirik itu disebut kezaliman yang paling besar. Kenapa? Satu ya karena yang dia zalimi adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, yang maha besar, yang dia zalimi, maka dosanya pun menjadi dosa yang paling besar. Baik, kita lanjutkan ayat ini teman-teman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya, awalnya para sahabat di sini mereka bertanya, ya, wahai Rasulullah, memang ada manusia yang enggak menzalimi orang lain dan diri sendiri? Ya. Kan manusia itu kapan hari pasti dia berbuat zalim. Entah kepada perusahaannya, entah kepada pribadi-pribadinya, entah kepada orang tuanya, entah kepada anaknya, entah kepada istrinya. Ada nggak? Ada. Ikhwanifillah azakumullah, nggak ada manusia yang lepas dari kezaliman. Ini pemahaman para sahabat, karena memang di sini umum. Lalu Nabi SAW mengatakan zalim di sini maksudnya adalah kesyirikan, sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim tadi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Apa faedahnya orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan? Allah katakan, perhatikan ini penting teman-teman. Ulaika, mereka itu orang yang tidak mencampur adukan iman dengan kesyirikan. Pokoknya tidak melakukan kesyirikan, mau besar, mau kecil, mau syirik yang jali, mau syirkul yang khafi, mau syirik di rububiyah, mau syirik di uluhiyah, mau syirik di asma sifat, mereka enggak lakukan. Ya, maka kata Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapat keamanan. Keamanan di mana? Keamanan di mana? Keamanan di dunia. Ya, dari rasa takut, dari rasa cemas, dari bala dan musibah, aman. Dan sudah terbukti Nabi dan para sahabatnya mendapat keamanan di dunia. Yang kedua, keamanan saat dia menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Berat di situ pertanyaannya. Ya, bahkan ikhwanifillah azakumullah, banyak dalil yang menegaskan bahwa keamanan ini ya akan bisa menjawab, maksudnya adalah orang-orang bertauhid, ya, orang-orang istiqomah. Lalu keamanan di mana lagi? Keamanan tatkala dia dibangkitkan. Kan ada macam-macam. Ada yang dibangkitkan wajahnya nggak ada dagingnya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan miring, ya, karena nggak adil dia terhadap karyawannya, misalkan terhadap istri-istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang-orang yang memang harusnya sama. Ya, tapi nggak adil, ada kecenderungan hati ini, hati-hati. Ya, bangkitkan miring nanti dia. Ada yang mungkin dibangkitkan dalam keadaan naudzubillah, dalam kondisi maksiat sebagaimana dulu dia mati. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka dibangkitkan dalam keadaan yang baik, dapat keamanan dari Allah. Lalu keamanan di mana lagi? Keamanan tatkala di mahsyar. Karena matahari didekatkan, ya semua terpanas, maka orang-orang yang bertauhid salah satunya adalah mereka mendapat keamanan. Keamanan tatkala melewati sirat, dan keamanan tatkala mereka masuk ke dalam surga. Lihat, ya, Allah katakan orang yang bertauhid mereka dapat keamanan di dunia dan di akhirat. Dunia dari mara bahaya, dari senggolan-senggolan orang, dari
kejahatan yang diciptakan oleh manusia yang lainnya, mereka dapat jaminan keamanan dari Allah. Ini Allah katakan, ya, ulaika lahumul aman, kata Allah, mereka pasti dapat keamanan dari Allah. Tatkala mereka mati, dijamin keamanannya, mereka bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ketika dibangkitkan, mereka dapat keamanan. Ketika mereka nunggu di mahsyar, mereka dapat keamanan. Ketika mereka dihisab, mereka dapat jaminan keamanan. Ketika mereka ditimbang, mereka dapat jaminan keamanan. Ketika mereka melewati sirat, mereka dapat jaminan keamanan. Ketika mereka masuk surga pun, mereka dapat jaminan keamanan. Lagi-lagi tauhid, teman-teman. Ya, lagi-lagi tauhid yang paling besar, mengambil porsi untuk keselamatan manusia. Bukan rugi manusia yang nggak belajar tauhid, wallah rugi banget. Ya, wahum muhtadun, dan dia mendapat petunjuk. Ya, dia petunjuk di dunia. Ya, salah satunya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita di sini. Ya, mungkin ada sebagian mungkin dari tempat lain, ya pindah ke tempat ini sehingga dikenalkan, oh ini pengajian sunnah. Isi pengajiannya nggak ngedabrus kemana-mana, nggak cerita kesaktian rantai emas lah, nggak cerita kesaktian apalagi semacam ya. Ini pengajiannya ternyata yang dibawakan adalah perkataan Allah dalam Al-Quran. Ini pengajian dibawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini ikhwani fillah azakumullah, ada doa ibu antum, ada doa bapak antum, ada doa antum yang dulu dipanjatkan, yang Allah kasih muhtadun, kasih petunjuk. Ini halal, ini haram. Ini pengajian yang baik, ini pengajian yang mengkultuskan ke orang tertentu. Ini pengajian yang ujungnya adalah nyembah kuburan. Ini pengajian yang ujungnya nyembah Kiai Slamet. Oke, Slamet. Hah? Siapa, Bu? Hah? Nggak tahu. Bukan ku tahu. Kiai Slamet itu ada di Solo, Bu. Bule. Ya, dan itu disembah juga. Ingat, sembah itu bukan orang sujud dan ruku, bukan. Ya, mereka bertabaruk dengan bekas mandinya, bekas kotorannya, pipisnya dan semisalnya. Kita katakan ini ada perendahan hati kepada selain Allah. Makanya nanti antum akan ngerti, ya, kenapa orang ria disebut berbuat syirik, ya, kenapa orang ini disebut berbuat, apa sisi kesirikannya, apa detail kesirikannya, insya Allah antum akan pahami nanti seiring berjalannya waktu. Baik. Kata Allah, dua keutamaan yang akan diberikan pada orang-orang bertauhid adalah yang pertama, mereka dapat jaminan keamanan. Keamanan di mana aja, Bu? Di dunia dan di akhirat. Dari mulai dia di dunia dapat keamanan, ketika mati sakaratul maut pun dapat jaminan keamanan dengan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau minimalnya dia tidak mati dalam keadaan yang buruk. Ya, ketika dia ditanam di kubur, dia pun dapat jaminan keamanan, bisa menjawab munkar dan nakir, dan seterusnya sampai dia masuk dalam surga dengan aman. Yang kedua, mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang syirik, mana yang tauhid, ya, mana yang sunnah, mana yang menjadi kebid'ahan, mana yang maksiat, mana yang taat, mana yang halal, mana yang haram. Dia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan untuk ikhwani fillah azakumullah, ya, ketika mempelajari tauhid, karena ini menjadi sebab Allah bisa memberikan pembeda. Ke depan antum akan bisa kok, akan kuat, ya. Maksiat ini biasa saya jalani, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, tauhid antum tambah kuat, ya, keyakinan antum tambah kuat, maka seiring berjalannya waktu antum akan bisa insya Allah meninggalkan maksiat. Ini caranya Nabi loh begini. Saya pernah katakan di antum, mereka itu bukan hanya peminum khamr, bahkan mereka bikin sendiri, stok sendiri khamrnya. Jelas canduannya luar biasa sampai mereka bikin sendiri. Tapi kenapa begitu larangan ini turun, mereka langsung tadi sudah tercokol di hati mereka bahwa saya harus meninggalkan ini karena perintahnya Allah. Allah bisa mengazab saya kapan aja, Allah bisa menghukum kapan saya saja, dan Allah akan bisa, ya, macam-macam dari hal-hal yang memang dia tahu dari tauhid dan dia. Maka mereka serta-merta membuang khamar-khamar mereka. Kenapa demikian? Ya tadi, ya, akidah mereka sudah kuat.
Dan ini ayat pertama yang beliau bawakan di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka dapat keamanan di dunia dan akhirat, dan mereka mendapat petunjuk di dunia. Ya. Lalu beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadisnya sahih. Di situ dikasih tahu nggak sahih atau enggak ya di kitab itu terjemahan. Ada nggak di bawahnya sahih atau dhaifnya atau apanya? Ada. Bukhari Muslim. Berarti ada ya. Baik. Dari sahabat Ubadah bin Samit, ya, Ubadah bin Samit, beliau ini termasuk seorang sahabat yang mulia, ya, wafat di usia 72 tahun, ya, lebih tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk ahlu Badr, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ahlu Badr, karena perang Badar itu perang apa ya? Pembuktian sih, lebih ke pembuktian. Pasukan Islam masih sedikit, kan 300 lawan berapa di perang Badar itu? 1000, ya. Yang pengecut ya akan kelihatan pengecutnya, yang penakut akan kelihatan penakutnya. 300 lawan 1000 kan bukan main-main, 3 kali lipat. Nah, perang Badar itu luar biasa, ujian keimanannya luar biasa. Plus wajibnya itu pada bulan Ramadan. Bayangin nanti, ya, 300 lawan 1000. Pertama kali perang dalam Islam dengan kafir itu perang Badar. Ya. Lalu apa? Senjata pun masih terbatas, keahlian masih terbatas, plus wajib hukumnya itu pun di bulan Ramadan. Paham nggak? Ya, ibaratnya tuh perut lagi lapar, belum makan 2 hari, dapat roti, ada pengemis minta. Paham? Lagi butuh banget, lagi terdesak banget, pengen makan banget, ada yang minta. Ya sederhana sih, tinggal potongan aja. Ini sama, kondisinya tuh begitu. Pasukan sedikit, persenjataan sedikit, pengalaman belum ada, plus lagi lemes. Lagi lemes kan? Itu pertengahan Ramadan, bukan dari awal. Pertengahan Ramadan, dalam kondisi yang sangat lemah. Wajib hukumnya perang, tentu bayangkan. Ya, apa hikmahnya? Ya banyak kata para ulama. Salah satunya Allah ingin melihat mana yang benar-benar membela Islam, mana yang akan banyak alasan. Aduh, nanti sih malam aja habis buka, gitu kan? Malam aja lah habis buka, perangnya sedang, tenaga lagi pulih. Enggak, harus siang hari, ya, dan semisalnya. Hikmahnya juga mungkin barangkali karena lagi puasa, orang lapar itu apa? Emosinya tinggi. Orang lapar itu emosinya tinggi. Emosi tinggi ini bermanfaat tatkala kondisi sedang perang. Yang lihat musuh, lihat kawannya terbunuh, dia harus emosi dan semisalnya. Baik, ini sekedar pengetahuan. Ini Ubadah bin Samit, sahabat yang mulia, wafat di usia 72 tahun, ya. Dan beliau wafat di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau termasuk ahlu Badar. Baik. Semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini besar teman-teman, perhatikan baik-baik, ya. Di sini besar. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Man syahida, barang siapa yang bersaksi, ya. Bersaksi ini ikhwani fillah azakumullah melazimkan beberapa kondisi. Pertama, harus ada keyakinan dari hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak disembah. Lisannya pun mengucapkan. Jadi syahidah di sini maknanya aiman takallama, ya. Barang siapa yang bersaksi dengan lisan dan hatinya. Kenapa saya katakan ini? Karena dua ini harus ada, teman-teman. Barang siapa yang bersaksi dengan hati dan lisan, harus dua. Nggak bisa antum satu aja. Kata tadi Mas Safid, bacanya dalam hati, bukan baca. Ya, karena baca itu amalan lisan. Amalan lisan. Hati itu tempatnya niat.
Jadi antum harus membedakan. Ada orang salat Allahu Akbar. Benar atau salah? Menurut nggak sah. Ya, karena ada bacaan terucap dari dia. Udah dalam hati. Masalahnya bacaan itu bukan amalan hati. Makanya Nabi melarang sholat dalam kondisi mulut tertutup. Dibaca. Terus ya, dan diem. Ya, banyak saya saksikan ikhwan-ikhwan kita begini, ikhwan fillah, azakumullah. Atau harus bisa bedakan mana amalan hati, mana amalan lisan, mana amalan anggota perbuatan. Ya korban nih, bentar lagi antum mau korban misalkan. Ya, ini amalan apa? Hati, lisan dan perbuatan. Bahkan harta ada masuk ke situ. Hatinya niat kan? Niat dengan daging ini bukan ngarepin dagingnya, ya. Niat untuk Allah, dia pun baca bismillah Allahumma angka walaka wa minni wa min ahli misalkan, ya. Ada yang diucapkan, hati. Ya, ini darimu dan untukmu dan ini dariku dan dari keluarga. Dalam hatinya bisa. Nabi ngomong gitu tuh. Ani wa an ahli, dariku dan dari keluarga. Ada yang diucapkan. Anggota badannya yang nyembelih. Yang kurban-kurban suruh nyembelih sendiri kalau bisa. Siapa Mas Gilang Mas? Nyembelih sendiri Mas. Merem kalau nggak ini. Ya. Baik, belajar. Ya. Ya nggak apa-apa seumur hidup sekali biar tahu. Ya. Saya pun nggak berani sebenarnya. Nggak berani, nggak tegal lihat matanya. Baik. Sampai digodain sama ustaz yang lain. Gimana ngelihat darah jihad katanya? Lihat darah kambing aja, reg-deg. Ya, saya bilang coba tahun depan nanti. Pada satu haro juga maksa ini goloknya satu, ini goloknya kata satu haro, itu kambing aja dulu jangan sapi. Ampun kata saya, ampun sudah. Gak mau, apa namanya? Ya nggak masalah, manusiawi aja takut darah, jijik dan semisalnya. Bukan dalam rangka tadi. Beda kalau jihad ya kita mau nggak mau harus terdepan. Artinya ikhwan fillah azakumullah, ya kita kembali ke masalah tadi. Syahidah ini ada dua, ucapkan dengan lisan dan dengan hati. Diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Sebab nggak bisa antum salah satunya aja. Saya mengucapkan aja, tapi hatinya nggak yakin. Ya, jadi orang munafik. Ya. Munafik itu bersahadat nggak? Sahadat dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya tidak yakin. Atau sebaliknya, hatinya yakin tapi lisannya nggak mau. Sama seperti dia orang-orang musyrik jahiliyah, ya Abu Thalib dan yang semisalnya, yakin nggak Allah itu esa? Yakin. Yakin nggak Nabi itu adalah seorang Rasul dan utusan Allah? Yakin betul. Tapi lisan mereka nggak mau mengucapkan. Atau Fir'aun. Fir'aun itu antum kalau perhatikan, meskipun dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, hatinya tuh nggak begitu. Terbukti ketika belalang menghabiskan negaranya, dimakan semuanya, ya dia datang kemana? Ke patungnya? Enggak. Dia datang kemana? Ke Musa. Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar agar Tuhanmu menghilangkan malapetaka di negeri kita. Tahu hatinya harus ke siapa? Lisannya iya di depan Kipti, di depan Bani Israel, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Saya tidak mengerti surat Qasas itu, bahkan dia ngaku, saya nggak tahu tuh ada Tuhan selain saya. Dog-dognya begitu dia. Saya nggak tahu ada Tuhan selain saya. Itu hanya lisan aja. Ya, hatinya tahu. Ketika dia sakit, darah keluar semua, keturunannya darahnya keluar semua, dia datang kepada Musa. Wahai Musa, doakan ya agar Tuhanmu menghilangkan musibah dari keluarga kami. Tahu dia. Jadi nggak bisa jadi orang muslim. Kenapa? Meskipun hatinya yakin, lisannya nggak bisa. Atau sebaliknya, lisannya bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lisannya. Tapi hatinya nggak yakin, jadilah dia orang munafik. Lah kalau dua-duanya nggak, ya orang ateis itu hanya sombong aja. Ya, lisannya nggak mau, hatinya nggak ada, nggak. Fitrahnya manusia mengakui adanya Allah, hanya kesombongan mereka saja. Kenapa saya berani memastikan ini? Karena
pentolan ateisnya saja. Ateis pertama di muka bumi itu siapa? Ateis pertama di muka bumi siapa? Hah? Siapa, Bu? Fir'aun. Sahih. Ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, maka status dia adalah menjadi ateis pertama di muka bumi. Seakan-akan dia tidak mengetahui, tidak mengakui ada Tuhan selain dia. Ya. Tapi kan kenyataannya dia ngaku. Ketika terjadi musibah, dia harus kembali ke Allah. Yang bisa menghilangkan hanya Allah. Ya, yang bisa mengentas musibah dari negaranya hanya Allah. Yang bisa menyehatkan dia kembali dan keluarganya hanya Allah. Hatinya mendorong kepada Allah SWT. Misalnya enggak. Ya. Maka man syahidah ini harus dua, teman-teman. Ini penting. Ya, kenapa saya lebarkan tadi? Agar saya sudah syahadat di hati. Enggak bisa. Orang masuk Islam, Anda harus mengatakan asyhadu alla. Makanya kan biasanya kita, ya, kalau mau mentalkin orang, kita sadarkan dulu. Kenapa masuk Islam? Apa dasarnya? Siapa yang maksa? Itu kita harus ngomong ke calon mu'alaf ini. Enggak bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Enggak. Dia harus tahu, ya. Kenapa hanya Allah yang disembah? Kita kasih tahu, ya. Nah, Tuhan yang lain enggak mencipta, enggak mengatur, enggak menguasai. Ya, ada yang maksa kamu enggak? Ya, siapa yang maksa kamu masuk Islam? Enggak. Saya tergerak hatinya. Ya, dan semisalnya ada yang masuk Islam karena azan, ada yang masuk Islam karena kebaikan seorang muslim kepada dirinya. Nah, salah satu kebolehan Islam itu bolehnya daging kurban diberikan kepada orang kafir, bokatan baik. Ya, sama mereka yang nggak pernah dikasih daging, sama pamusnya dikasih daging. Agamanya apa nih pamus? Islam. Islam baik ya. Padahal beda agama tapi tetap dikasih daging. Ya, barangkali setelah itu dia akan berpikir ini agama yang baik. Meskipun keyakinannya beda, dia tetap baik, dia tetap nyapa, dia tetap nengok saya kalau sakit dan semisalnya. Orang-orang seperti ini barangkali menjadi wasilah. Ya, karena terkadang seperti itu orang ikhwan azakumullah masuk Islam dengan banyak hal. Baik. 5 menit lagi. Kita baru man syahidah. Panjang banget hadisnya. Maka di sini Pak panjang. Seingat saya ini bisa 3 atau 4 kali pertemuan hadis ini karena memang akan dilewati ya Muhammad Rasulullah, Muhammad Abdullah, ya Isa itu kenapa disebut hamba Allah, kenapa juga disebut Rasulnya Allah semisalnya, kenapa dia disebut ya Al-Masih dan Dajjalnya disebut Al-Masih, kenapa Isa bisa lahir tanpa seorang bapak dan semisalnya, nanti insya Allah dibahas. Panjang di sini panjang. Tapi kita masuk ke soal jawab 5 menit ya. Kita sampai jam 9 saja. Insya Allah pelan-pelan aja teman-teman ya. Agar kita paham apa yang kita pelajari. Fadhal. Rasanya baik. Pertama untuk penanya ya tentang orang-orang seperti ini, kita harus bisa bedakan ya mana Islam, mana yang oknum. Kalau antum tanyakan di Islam ada nggak yang zina? Ada yang nggak bunuh? Ada yang korupsi? Ada yang nggak sholat? Ada. Paham? Pertanyaannya, apa Islam ngajarin zina, ngajarin minum khamr, ngajarin bunuh? Ya enggak. Paham? Nanti dari sini kita bisa selektif. Yang salah itu dianya, bukan Islam. Paham ya? Karena Islam nggak pernah ngajarkan seperti itu. Nanti dari situ kita nggak akan mukul rata. Cuma ngaji. Loh ini nanti. Karena antum nggak bisa membedakan seperti ini. Percuma ngaji. Sunnah katanya. Lihat aja yang kudungan gedenya aja masih begitu. Paham? Ya. Nanti dia nggak bisa membedakan akhirnya.
Padahal pengajian itu aman, nggak ada yang masalah. Oknum inilah yang membuat itu yang tadi yang pernah saya katakan. Jangan sampai Islam itu tercoreng oleh kita. Contoh, kita di masyarakat di komplek, selonong boy saja, ya ketemu yang lebih tua pun boro-boro nyengir, ya boro-boro nyapa, dehem aja enggak, gitu aja enggak, ya ini yang nanti songong pisan sih. Ingat, orang umum nggak lihat saya orang umum tuh nggak lihat saya di kereta nih, saya di kereta misalkan, atau saya di tempat umum, nggak ada kan di kepala saya hafal sekian puluh hadis, hafal sekian ayat tuh nggak ada. Yang mereka harus tahu, saya kalau mau duduk di depannya, misal keretanya depan-depanan, Pak Punten Pak, permisi, ya ikut duduk. Orang nggak lihat, Mas hafalannya berapa hebat, ini nggak ada. Yang mereka tahu ini orang sopan banget, ya itu hasilnya tuh itu. Percuma, ya bukan percuma dalam kategori nggak perlu, ya ya kita nggak cari penilaian manusia sekali lagi enggak, tapi orang itu akan begitu nantinya, ya sehingga nggak aneh ada orang jenggotan dihina, jorok saya nggak mau jenggotan, kenapa mangan yang kol kabeh jenggotnya di nasinya di jenggot, yang dihina sunnahnya. Kalau yang dihina antumnya jorok orang itu. Ada loh yang jenggotan tapi bersih dirapikan, ya dipotong, yang diradal, geridilnya sebagainya dipotong ada. Tapi kan yang dilihat dia segai masih nyangkol di sini, makan mie terus celup. Yang dihina nanti Islamnya. Sunnah tuh jorok ternyata ya. Loh, sunnah kok jorok. Paham? Sama pengajian sunnah, prengus di depan orang, nggak senyum, ada orang baru aja dipendeliki. Jangan bu, jangan pak, baru ngaji masih begini. Antum juga dulunya begitu kok, ya. Alhamdulillah Allah kasih hidayah sunnah gitu kan, jangan begitu. Udah, dari mana disamperin, dari mana akhi, Masya Allah gitu kan. Nanti kami tunggu lagi ya minggu depan misal, ya kami tunggu lagi. Atau syukur-syukur habis itu antum ajak makan, Masya Allah. Ya, semua banyak orang cerita ke saya, baru ngaji udah kayak apa, pengen nyolong sendal, mendeliki, ya. Itu yang awat-awat, maka saya bilang pengajian-pengajian ibu-ibu, buka cadarnya kalau sudah di tempat perempuan gak ada istri, buka aja, ya. Dan sampai orang bilang nanti yang nggak cadaran, yang nggak kudu baru ngaji, saya kayak wong hilang, lakasing nyapa, lakasing nyambut, buru-buru, jangan begitu. Orang nanti lari dari Islam, ini nanti, ya sama. Jangan sampai ikhwanifillah azakumullah orang mencela kebaikan karena kitanya. Tadi kan sudah mulai itu. Ustaz dia ngaji sunnah Ustaz, tapi masih suka ngerasani orang misalnya. Ngerasani orang. Ini kan jadi khawatir orang yang dibeginikannya tuh nanti emang nggak usah ngaji ke situ, mending ke sebelah aja. Misalkan mending ke yang itu aja. Bahaya kan seperti ini. Atau dalam tampilan afan. Saya kan datang ke sini ke pabrik kanggo klambi durung disetrika, misal kancingnya masih pada buka, ya, misal kotoran mata masih pada nempel, dan semisalnya, antum melihatnya, kayaknya bisa, mending yang itu aja, rapi, wangi, ganteng, gitu kan? Padahal mungkin yang disampaikan adalah dongeng-dongeng rantai emas lah, ya, mungkin yang disampaikan debu yang sakti, misalkan. Kenapa? Ustadznya nggak bisa memposisikan, maka ya minimal orang itu jangan sampai loh dicela. Ini saya bawa kebaikan, anak pribadi kesini bawa kebaikan, jangan sampai orang nolak saya karena ngelihat tampilan saya meyakinkan begini sih ustadznya, ya lambi baik beli disetrika misalkan, orang jadi nolak, udah ilfil dulu dari awal. Tapi kalau antum lihat saya turun dari motor gagah, wangi, apalagi di tempat angin, ganteng, gitu kan? Wah, luar biasa. Orang tertarik dulu. Ya, kalau sudah dari, nah ini maksud saya. Orang biarkan tertarik dulu dengan sikap antum, ya, dan seterusnya. Maka ini untuk penanya harus bisa membedakan mana oknum, mana yang bukan oknum. Terus yang terakhir, apakah dia dijamin masuk? Enggak ada satupun manusia selain dari apa yang disebutkan Nabi yang dijamin masuk
surga. Nggak boleh kita memastikan orang masuk surga atau masuk neraka dengan pasti tanpa dalil. Kalau teman-teman bilang Abu Lahab pasti masuk neraka, boleh nggak? Ya ada tabat ya ada Abi Lahab jelas. Ya kita katakan Ubadah bin Samit pasti masuk surga. Kenapa? Dia ahlu Badar. Seluruh ahlu Badar pasti masuk surga. Baru boleh katakan. Abu Bakar dan Umar pasti masuk surga. Kenapa? Nabi pernah ngomong lagi di puncak Uhud. Uhudnya bergetar. Nabi injek itu Uhud. Diam. Di atasmu ya ada ahli surga. Ada Abu Bakar dan Umar. Ya, baru boleh kita mengatakan dia pasti masuk surga. Selain itu tidak boleh. Mau jenggotnya segimanapun dawai bu, ya jidatnya segimanapun irengnya, nggak boleh kita pastikan dia masuk surga, ya ataupun masuk neraka. Iki angel iki bocah dijak ngaji, angel dijak sholat bis manjing neraka pasti nggak boleh begitu. Ini terjadi, panjanglah nanti kisahnya. Bila azakullah, ya intinya nggak ada yang jamin masuk surga kecuali dengan adanya nas-nas. Baik, Afan lebih 6 menit ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memilih